Menjelang penerimaan peserta didik tahun ajaran 2023, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas belajar dan mengajar. Nah, lalu termasuk juga dengan ketersediaan kelas. Lalu bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menyambut peserta didik tahun ajaran 2023 di jenjang SD dan SMP di Kota Tanjung Pinang? Untuk itu saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati, yang saat ini telah terhubung bersama saya. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi Mbak Yoli, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda, Bu? Alhamdulillah, baik. Oke, baik Bu, hari ini kita akan berbincang terkait kesiapan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menjelang penerimaan peserta didik tahun 2023 ya Bu. Tapi sebelum kita fokus ke pembahasan utama terkait kesiapan fasilitas dan juga ketersediaan kelas, saya ingin membahas sedikit Bu terkait proses pendaftaran peserta didik di tahun 2023 ini. Dan lalu Bu, ini PPDB di Kota Tanjung Pinang untuk di tahun ini kapan Bu akan mulai dibuka dan sampai kapan? Baik, Mbak Yoli, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa pengumuman kelulusan peserta didik SD dan SMP itu tanggal 8 Juni 2023. Kemudian untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2023-2024, kita awali dengan pendaftaran sistem afirmasi, yang itu kita mulai di tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2023, kemudian pengumumannya di tanggal 23 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ulang tanggal 24 Juni 2023. Dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran melalui jalur prestasi, yaitu tanggal 26 dan 27 2023. Dan untuk jalur prestasi itu hanya untuk satuan pendidikan SMP. Nah, pengumuman jalur prestasi itu di tanggal 28 Juni dan pendaftaran ulangnya di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Nah, selanjutnya pendaftaran secara zonasi dan perpindahan orang tua. Itu kita mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 5 Juli dan pengumuman di tanggal 6 Juli, pendaftaran ulang di tanggal 7 sampai dengan 8 Juli, dan peserta didik masuk sekolah di hari pertama itu tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2023. Jadi itu prosesnya dari awal pendaftaran, yaitu dimulai dari tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli dengan beberapa sistem tadi itu, dari afirmasi, kemudian prestasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Nah, itu jadwal yang perlu diberitahukan kepada seluruh khalayak, dan ini sudah kami sosialisasikan. Tahap awal, kami melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah di semua satuan jenjang pendidikan yang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, yaitu dari mulai TK, SD, dan SMP. Kemudian kami juga mensosialisasikan itu kepada Pak Lurah, Bu Lurah, dan Pak Camat, Bu Camat. Kenapa? Karena Pak Lurah sebagai penguasa yang mengerti warganya. Pak Camat penguasa wilayah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua atau wali murid akan bertanya kepada Pak Lurah, Bu Lurah, sehingga Pak Lurah, Bu Lurah bisa menyampaikan informasi yang didapat dari Dinas Pendidikan dengan sangat jelas. Dan kepala sekolah, kenapa dengan kepala sekolah? Kepala sekolah yang akan mengimbaskan nanti informasi itu kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikannya, dan Bapak Ibu guru nanti yang mengimbaskannya lagi ke orang tua wali murid melalui paguyuban yang ada di setiap satuan pendidikan. Mungkin itu ya jadwalnya Mbak Yoli yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat yang akan memasukkan anak soleh dan solehanya, anak-anak hebat yang akan mendaftar di tingkat SD, SMP, maupun TK. Oke, baik.
Bu Endang, terkait dengan proses dan juga regulasi di tahun ini, apakah ada kebijakan baru yang di tahun sebelumnya belum diberlakukan? Tidak, masih sama dengan 4 sistem. Sama. Afirmasi, prestasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Masih sama. Oke, baik Bu. Lalu Bu, ada satu fokus masalah yang saat ini kita sedang soroti juga ya Bu. Seperti yang saat ini kita sama-sama ketahui bahwa peserta didik dan juga orang tua kadang membedakan sekolah itu menjadi dua, yakni adalah favorit dan non-favorit. Nah, lalu menyikapi hal ini seperti apa Bu langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang untuk memastikan keadilan dan juga kesetaraan peserta didik mendaftar di sekolah? Itulah gunanya kenapa kami melakukan sosialisasi di awal dengan 4 sistem yang diterapkan pada PPDB online ini. Nah, untuk saat ini yang perlu diberikan pemahaman jelas orang tua bahwa tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada lagi sekolah yang punya kualitas lebih tinggi karena semuanya sama. Implementasi kurikulum merdeka dijalankan di semua satuan pendidikan. Pemerataan guru ketika ikut mengikuti workshop ataupun pelatihan-pelatihan mandiri sudah kami lakukan. Sistem zonasi inilah menjawab. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak mau bersekolah di situ karena tidak favorit, tetapi tidak. Dengan sistem zonasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal, itulah yang menjadi lokasi sekolah peserta didik kita. Anak soleh dan soleha yang hebat yang akan menjadi penerus kita selanjutnya. Mungkin itu yang perlu dipahami ya Mbak Yoli. Kami juga mohon bantuan media untuk memberikan penjelasan lagi bahwa sudah tidak ada lagi sekolah favorit seperti itu. Oke, Bu, selain permasalahan favorit dan juga non-favorit tadi, ada lagi Bu timbul masalah baru yakni adalah transparansi penerimaan siswa melalui PPDB. Ini banyak juga orang tua atau peserta didik juga menuntut transparansi. Nah, menyikapi hal ini seperti apa Bu? Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meyakinkan bahwa PPDB yang dilaksanakan secara online tersebut jujur apa adanya? Dengan sistem zonasi yang mengupload semuanya dan dengan sistem e-digitalisasi, semua akan sangat jelas terlihat. Sehingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kami melakukan sosialisasi juga dengan sangat gamblang dan jelas bahwa tidak ada di sini kita membedakan apakah peserta didik itu kalau dia berprestasi bisa masuk lewat jalur prestasi. Kalau lewat afirmasi ini tentu ada ketentuan lain yang berupa PKH atau PIP itu sebagai syaratnya. Jadi kalau dikatakan transparansi kami sudah melakukannya melalui era digitalisasi ini, semua bisa diunduh, bisa dilihat dengan jelas proses. Oke, baik Bu. Lalu dengan melaksanakan PPDB ini, apakah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang ada kerjasama dengan pihak swasta dalam artian sekolah swasta, Bu Endang? Tidak, PPDB online kami hanya melakukannya untuk satuan pendidikan negeri. Kalau swasta itu biasanya melakukan dengan kebijakan yayasan dan satuan pendidikan masing-masing. Sejauh ini menyambut peserta didik tahun ajaran 2023 seperti apa nih Bu kesiapan dan juga persiapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang? Kesiapan tentu saja kami ada juknis. Juknis dari kementerian kemudian dikuatkan lagi dengan SK Wali Kota. Dari situ dasar kita melakukannya. Kami mulakan rapat dinas dulu, membuat tim kecil di sini, kemudian baru memahami. Semua harus paham juknis dari PPDB tahun ajaran 2023-2024 ini. Nah, kami juga menyediakan, nanti kami akan menyediakan nomor WA tertentu yang memang digunakan khusus pada waktu PPDB untuk sebagai narahubung. Jika ada orang tua murid, orang tua wali murid yang kurang paham, bisa melalui nomor HP itu. Nanti kami share setelah kami memberikan brosur. Menyampaikannya nanti melalui satuan pendidikan bisa, melalui Bapak Ibu di kecamatan maupun di kelurahan. Oke, baik Bu Endang, mungkin jika Ibu hafal dengan nomor yang bisa dihubungi terkait pertanyaan PPDB di masyarakat, mungkin bisa Bu Endang sampaikan saat ini? Nanti saya sampaikan terakhir, saya sampaikan brosurnya. Nanti saya kirim brosurnya. Brosur di situ, brosurnya lengkap, persyaratan, juga narahubung. Oke,
Baik, terima kasih Bu Endang. Bu Endang, lalu terkait kesediaan ruang kelas di Kota Tanjung Pinang untuk saat ini, apakah ketersediaan ruang kelas yang ada di Tanjung Pinang dengan jumlah murid di Tanjung Pinang saat ini sejalan, Bu Endang? Ketersediaan ruang kelas, ini maksudnya ruang kelas untuk semua satuan pendidikan? Ya. Ya, untuk satuan pendidikan SD itu terdapat 110 ruang kelas dari 51 sekolah dasar negeri dengan total penerimaan kita 2.984 peserta didik. Nah, kemudian kalau untuk SMP itu terdiri dari 81 ruang kelas. Sekolah negeri kita insya Allah bertambah 1 menjadi 17 dengan jumlah peserta didik yang kita terima 2.916. Itu jumlah keseluruhan. Lalu dengan ketersediaan ruang kelas yang ada saat ini, apakah itu tersebut mencukupi jumlah siswa, Bu? Pengalaman dari tahun yang lalu mencukupi. Justru untuk di daerah kita yang terutama berada di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, itu kadang-kadang justru tidak memenuhi, karena kalau persyaratan SD itu 32 standarnya, SMP 30 kadang nggak cukup. Karena justru yang menumpuk itu di bagian timur. Oke. Mohon maaf Bu Endang, boleh diulang tadi tidak mencukupi atau seperti apa? Tidak, jumlah peserta didik di salah satu kelas untuk SD itu idealnya 32. Oke, baik. SMP 36. Nah, di SD, kecenderungan SD yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, itu ada beberapa SD-nya itu justru nggak sampai satu kelasnya itu 32. Tetapi di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur, di wilayah Kecamatan Bukit Bestari, itu beberapa SD justru lebih dari itu. Baik. Berarti saat ini ketersediaan kelas yang ada di Kota Tanjung Pinang itu sangat mencukupi untuk jumlah murid yang ada saat ini ya Bu Endang? Insya Allah. Oke. Bu Endang, selain ketersediaan ruang kelas, ada lagi Bu Endang yang sangat penting yakni adalah fasilitas di sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, dan juga lapangan olahraga. Nah, untuk saat ini Bu Endang, di Kota Tanjung Pinang, apakah di setiap sekolah sudah memiliki fasilitas yang tadi saya sebutkan Bu Endang? Atau sesuai dengan regulasi yang ada? Kalau untuk lapangan, saya pikir semuanya ada karena untuk lapangan upacara. Lapangan upacara biasanya juga berfungsi untuk lapangan olahraga. Sehingga kadang-kadang habis upacara dipasang net untuk anak-anak main voli, atau juga main sepak takraw, atau juga mau senam bersama. Bahkan juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti hari Jumat untuk mendengarkan tausiah atau mengaji bersama. Nah, itu setiap halaman ada. Tetapi untuk labor, perpustakaan ada. Cuma ada yang datanya saya belum bisa sampaikan secara lengkap. Ada sekolah yang perpustakaannya bergabung dengan ruang majelis guru karena kecil ruangannya, tetapi ada yang sudah punya ruang perpustakaan sendiri. Di SMP hampir rata-rata punya perpustakaan sendiri untuk peserta didik membaca. Untuk peserta didik juga mencari referensi lain dari buku-buku yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan. Oke, lalu terakhir Bu Endang, untuk menutup mata angin kita hari ini Bu Endang, tadi sempat Bu Endang sebutkan bahwa ada sebagian sekolah yang perpustakaannya bergabung dengan ruang majelis guru dikarenakan ruangannya yang sempit. Nah, melihat kejadian ini Bu Endang, apakah ada dana alokasi khusus yang disediakan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang untuk memfasilitasi membangun ruang perpustakaan setiap tahunnya, atau seperti apa nih Bu Endang? Kalau dari APBD kami berupaya memang, cuman dengan keterbatasan anggaran kita sehingga tidak memungkinkan. Kemudian yang menjadi masalah juga lahan. Kalaupun mau dibangun, lahan sekolah tersebut tidak memungkinkan. Nah, kemudian APBD nggak mencukupi, kami melalui dana alokasi khusus DAK dari pusat. Jadi ada beberapa sekolah yang sedang dalam tahap pembangunan sekarang, itu kita usulkan ke pusat. Apa-apa kebutuhan atau sarpras yang belum terpenuhi, yang belum lengkap di satuan pendidikan, yang belum terjangkau dengan anggaran APBD kita.
Oke, baik. Terima kasih Bu Endang telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yuli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.